Setelah diselidiki, kasus ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penistaan agama. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan menghina ataupun menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Di video kali ini saya ingin memberikan sebuah tanggapan ataupun juga reaction terkait dengan munculnya berita terbaru mengenai kasus yang terjadi di Prancis sekitar Oktober 2020 lalu. Teman-teman tentu pasti masih ingat dong dengan nama Samuel Paty. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah menengah yang ada di Perancis pada waktu itu, dan dia ditemukan tewas karena dituduh telah melakukan penistaan agama dengan menampilkan karikatur Nabi Muhammad di sela-sela pengajarannya di kelas. Ternyata teman-teman, seiring diprosesnya kasus tersebut, kemarin telah muncul berita baru dengan adanya fakta-fakta yang baru dan juga saya pikir cukup mencengangkan. Kita akan membaca dan saya akan memberikan reaction terkait dengan berita yang muncul di beberapa media internasional. Dan saya melansir dari VOA ya. Ini 10 Maret 2021. Jadi beritanya masih baru. Dan dibuat dengan judul terungkap pembunuhan keji guru Prancis Samuel Paty karena kebohongan muridnya soal kartun Nabi. Kasus pembunuhan diikuti pemenggalan guru sejarah Prancis Samuel Paty pada 16 Oktober 2020 lalu di Conflans Saints Honorine, pinggiran Paris memasuki babak baru. Ini terjadi setelah seorang siswi yang juga muridnya mengaku telah berbohong terkait dengan pernyataan yang membuat Paty merenggang nyawa. Siswi berinisial Z tersebut mengungkapkan, ia sebelumnya mengklaim Paty telah meminta para murid muslim di kelas saat diskusi kebebasan menyatakan pendapat pada 6 Oktober 2020. Sesaat kemudian Paty dikatakan Z memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad SAW yang dimuat oleh surat kabar Charlie Hebdo yang kontroversial pada tahun 2012 lalu. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa ternyata kasus yang menimpa guru dari Samuel Paty ini ya teman-teman, ternyata itu bukan karena dia murni sengaja menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Tetapi fakta barunya, muridnya ataupun siswinya yang berinisial Z telah melakukan kebohongan. Kebohongannya apa? Dia mengklaim Paty telah meminta para murid muslim di kelas saat diskusi kebebasan menyatakan pendapat, dan di situ si Paty dituduh telah melakukan ataupun menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, inilah akar masalahnya. Kita lanjutkan kembali ya. Kebohongan dibuat lantaran ia mendapat skors karena berulang kali tidak mengikuti jam pelajaran di kelas. Tak ingin dimarahi karena diskors sekolah, ia pun mengarang cerita itu kepada sang ayah sambil menambahi ia diskors selama 2 hari karena ketidaksetujuan atas penunjukan karikatur kontroversial tersebut. Waduh, ini menurut saya parah sekali sih teman-teman. Jadi dia sudah memfitnah gurunya, dan ternyata fitnahan ini dia lakukan atas dasar karena dia takut dimarahi keluarganya ataupun orang tuanya karena dia diskors. Jadi dia diskors dari sekolah, bukan karena kesalahan gurunya ataupun kesalahan orang lain, tapi karena kesalahannya sendiri, di mana dia sering bolos pada jam-jam pelajaran di sekolah. Jadi dia diskors, tetapi dia mengarang cerita kepada orang tuanya bahwa dia diskors karena dia tidak setuju dengan gurunya yaitu Samuel Paty yang telah menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Bahaya ya teman-teman, seorang siswi yang masih remaja tetapi sudah sangat-sangat berani melakukan fitnaan terhadap gurunya, lalu dia pun melakukan kebohongan terhadap orang tuanya sendiri. Ya, ini bahaya teman-teman. Kita lanjutkan kembali.
Akibatnya sang ayah Brahim Chainena, 48 tahun, kelahiran Maroko, yang tidak terima dengan cerita anaknya, ia berbagi video di Facebook di mana dia mencela Pati dan meminta dia untuk dipecat dari sekolah menengah di Conflans Science Honorite. Video kedua yang sama marahnya diposting di media sosial yang menuduh Pati melakukan diskriminasi. Jadi teman-teman, ayahnya marah karena laporan dari anaknya sendiri. Lalu tanpa cek dan recheck, tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya, ayahnya langsung bereaksi dengan menampilkan video di Facebook dan di sosial media. Jadi dia menampilkan video di mana dia mencela Pati, bahkan tidak berhenti sampai di situ, dia pun mendatangi dan meminta kepada sekolah agar si Pati ini dipecat. Ya. Sangat-sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kejadian yang menimpa Samuel Pati tersebut. Bahkan sampai dituduh ia melakukan tindakan diskriminasi. Kita lanjutkan kembali. Melansir The Guardian, Chainena mengadu ke sekolah dan polisi. Mengklaim Pati bersalah karena menyebarkan gambar porno dan memicu tuduhan Islamofobia di sekolah hingga terjadinya pembunuhan. Nah, ini lagi masalahnya teman-teman. Jadi tidak cukup dia menyebarkan video di sosial media, dia pun mengadu ke sekolah dan ke polisi. Dan dia mengklaim Pati bersalah karena menyebarkan gambar porno. Bahkan dia juga mengklaim Pati telah memicu tuduhan Islamofobia. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Video Chainena menyebar, masalah ini menggelinding di jaring sosial dan mencapai Anzorov, 18 tahun, seorang migran Chechnya yang tinggal di Normandia. Pada 16 Oktober, Anzorov melakukan perjalanan ke Conflans Science Honorine, Prancis. Dia membayar 2 remaja dari sekolah tersebut untuk mengidentifikasi Pati saat dia akan berangkat ke rumah pada Jumat malam dan memenggalnya. Kebohongan telah menyebabkan terbunuhnya seorang pria dan ayah dari seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Mengerikan sekali ya teman-teman, seorang guru yang tidak tahu apa-apa, seorang guru yang tidak bersalah akhirnya harus menerima dampak dari kebohongan siswinya, ya, menerima dampak dari kebohongan siswinya sendiri yang mengklaim bahwa guru ini telah melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Jadi pembunuhnya itu adalah Anzorov, ya, 18 tahun, dan dia seorang migran Chechnya yang tinggal di Normandia, tapi karena kasus ini, karena dia melihat video yang disebar oleh ayahnya siswi tadi, dia pun berangkat ke Prancis dan dia melakukan misi untuk membunuh si Samuel Pati tersebut. Kita lanjutkan. Keluarga Pati hancur, Prancis mengalami trauma dan gadis serta ayahnya menghadapi tuntutan pidana. 2 remaja lainnya yang mengambil uang dari si pembunuh, Abdullah Amjorov, juga sedang diselidiki. Pada Minggu 7 Maret, Le Parisien mengungkapkan bahwa gadis yang akrab disapa Z itu mengaku salah menuduh Samuel Pati. Surat kabar itu mengatakan dia mengaku kepada hakim anti-teroris yang menyelidiki telah berbohong. Dia bahkan tidak berada di kelas di mana Pati disebut menunjukkan karikatur kontroversial kepada murid-murid. Jadi bahkan murid ini sendiri, si siswi ini, dia tidak di kelas pada waktu itu ketika dia melakukan tuduhan bahwa Pati telah menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Jadi sudah parah sekali ya teman-teman kebohongannya. Hanya gara-gara dia diskors, lalu dia melapor kepada orang tuanya, dan dia pun membuat alasan bahwa dia diskors karena dia tidak setuju dengan gurunya Samuel Pati dengan apa yang dia lakukan. Padahal semuanya itu hanya kebohongan yang dia buat sendiri. Kita lanjutkan. Dia tidak akan berani untuk mengakui kepada ayahnya alasan sebenarnya. Dia dikeluarkan sesaat sebelum tragedi itu, yang sebenarnya terkait dengan perilakunya yang buruk. Lapor Le Parisien. Z semula berpegang teguh pada cerita yang dikarangnya. Jadi awalnya dia berpegang teguh dengan cerita yang dikarangnya ya teman-teman. Sampai polisi memberitahu dia bahwa beberapa teman sekelasnya telah mengkonfirmasi bahwa dia tidak hadir untuk pelajaran dan bahwa Pati tidak menginstruksikan siswa muslim untuk meninggalkan kelas seperti yang dia klaim. Para penyelidik dilaporkan mengatakan dia menderita masalah sindrom rendah diri.
Pengacara gadis itu, Mbeko Tabula, menegaskan berat tragedi tidak boleh jatuh di pundak seorang gadis berusia 13 tahun. Itu adalah perilaku ayah yang berlebihan, membuat dan memposting video yang memberatkan profesor yang menyebabkan tragedi ini. Klien saya berbohong, tetapi meskipun itu benar, reaksi ayahnya masih tidak proporsional, kata Tabula kepada Parisien. Jadi ini pelajaran bagi kita teman-teman. Jadi sepenuhnya masalah ini juga tidak bisa disalahkan kepada gadis yang berusia 13 tahun ini atas kebohongannya. Oke lah dia membuat kebohongan, tetapi ayahnya ini bereaksi terlalu berlebihan. Ya, dia nggak cek dulu, dia nggak cek dan recheck dulu masalahnya, tapi dia main posting-posting aja dengan membuat video mencela si Samuel Paty. Dan akibatnya ini disaksikan orang banyak, sehingga si Anjorov ini muncul dan dia pun melakukan eksekusi kepada Samuel Paty. Jadi teman-teman, makanya ini jadi pelajaran buat kita ya. Jangan jadi kaum sumbu pendek. Mari belajar berhikmat sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan terhadap suatu berita atau ada suatu informasi, ada baiknya dicek dan recheck terlebih dahulu ya. Jangan jadi kaum yang sumbu pendek ya, tapi kita cek dan recheck terlebih dahulu, benar atau tidaknya, baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Cenaina yang sedang diselidiki karena masalah ini mengaku kepada polisi jika ia telah bertindak bodoh. Saya tidak pernah mengira pesan saya akan dilihat oleh teroris. Saya tidak ingin menyakiti siapapun dengan pesan itu. Sulit membayangkan bagaimana kita sampai di sini bahwa kita kehilangan seorang profesor sejarah dan semua orang menyalahkan saya, sesalnya. Nah teman-teman, akhirnya ayahnya ini pun menyesal teman-teman. Tapi yang namanya penyesalan dia pasti selalu datang terlambat ya. Dia tidak bisa mengulang waktu dan akibat dari kecerobohannya, akibat dari sumbu pendeknya ini teman-teman, mengakibatkan Samuel Paty, seorang guru yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa, harus merenggang nyawa teman-teman. Sangat-sangat disayangkan sekali ya teman-teman, apalagi guru ini masih mempunyai seorang anak yang berusia 5 tahun, dikatakan di berita ini. Nah teman-teman, inilah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua dari VOI, di mana memuat berita yang menimpa seorang guru bernama Samuel Paty di Prancis. Dan ternyata guru ini tidak bersalah sama sekali, tetapi ia dituduh telah melakukan tindakan diskriminasi, bahkan juga telah melakukan penistaan agama dengan menampilkan karikatur Nabi Muhammad di sekolahnya. Dan saya pikir hal ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita semua ya teman-teman, agar jangan menjadikan agama sebagai sebuah sentimen. Karena bahaya sekali kalau agama dijadikan sebuah sentimen, akibatnya kita akan cenderung menjadi kaum yang sumbu pendek ya. Kita terlanjur sudah sentimen terlebih dahulu terhadap agama, akibatnya kita bereaksi berlebihan, tanpa kita cek dan recheck terlebih dahulu, kita pun akhirnya melakukan tindakan yang akibatnya dapat berakibat fatal. Apalagi sudah sampai merenggut nyawa seseorang seperti ini. Dan kita tahu sendiri ya bagaimana ketika itu reaksinya juga berlebihan sekali. Banyak orang yang malah mendukung aksi pemenggalan ini teman-teman. Bahkan bukan hanya mendukung aksi pemenggalan ini, bahkan juga ada beberapa oknum yang justru mengkritik si Emmanuel Macron. Bahkan mereka melakukan boikot besar-besaran. Dan akibatnya ternyata setelah diproses, setelah diselidiki, kasus ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penistaan agama. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan menghina ataupun menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, mari kita berhikmat, mari kita cek dan recheck terlebih dahulu sebuah informasi sebelum kita melakukan tindakan. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua supaya kita menjadi lebih berhikmat dan juga menjadi lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.